Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Penanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami Perempatan dari Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana biasa Dun Sanak setiap pagi Kamis ini tentunya kita kembali bersama dalam spesial program Perempatan dari Padang, yaitu kearifan lokal Minangkabau yang merupakan ruang untuk menjelajahi, menelusuri, kemudian memahami dan sekaligus mengapresiasi kearifan-kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ya melalui kebudayaan, produk-produk budaya yang beliau tinggalkan untuk kita. Nah, salah satu di antara produk budaya itu adalah tari tentunya ya. Nah, karena bagi orang Minang, tari itu bukan hanya sekedar kesenian, tetapi adalah sesuatu produk yang penuh filosofi ya. Dan seperti apa tari di Minangkabau itu yang ternyata sudah masuk dalam catatan warisan budaya tak benda Indonesia ya, dari bidang kesenian. Nah, menarik kiranya Dunsa Penanga kita coba gali persoalan tari di Minangkabau ini karena sedengar banyak juga ya aturan-aturan dalam menari, apalagi kalau untuk perempuan yang menari gitu ya. Banyak juga aturan-aturan mainnya sesuai dengan norma-norma yang ada di budaya Minangkabau. Nanti kita coba akan gali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya, yang alhamdulillah sudah kembali bersama kita ya melalui link sumber 4 dari Padang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Bung Sanak Pendanga RRI Polo 4 Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Sehat walafiat, Mak ya. Alhamdulillah. Ya, karena sempat libur minggu kemarin. Kabarnya lagi ini ya, Mak ya. Lagi ada satu di luar Sumatera Barat ya, Mak ya. Iya. Berkunjung ke negari tetangga. Ke Berkunjung. negari Depati di Iya, Kerinci. di Kerinci ya, Mbak ya. Baik, baik. Baik, Mbak Tuanku, pagi ini kita akan lanjut lagi nih maraton kita. Insya Allah. Tentang atau dalam kaitan dengan warisan budaya tak benda Sumatera Barat umumnya, Minangkabau khususnya tentunya. Dan kalau di awal start kita dahulu kita sudah bicara tentang kalau nggak salah tentang randang ya, Mbak ya. Oh iya, rendang, kemudian Ah, musik musik dan ya, rumah dagang. dan rumah gadang. Nah hari ini kita tertarik juga nih, Mbak, untuk mencoba meneropong seni tari di Minangkabau ini, Mbak. Karena begitu kalau saya melihat begitu kompleks istilahnya, bukan konflik, kompleks. Karena rata-rata gerak tari kita perhatikan mirip dengan gerak randai, mirip dengan sile kan gitu ya, Mbak ya. Kemudian dalam tari itu juga ada pesan-pesan yang disampaikan gitu ya, Mbak ya. Betul sekali. Kemudian juga ada apa ya, terkadang semacam eh, dramatikal juga gitu ya, atau cerita-cerita yang digubah menjadi tari. Dan ya banyak lagi saya lihat unsur-unsur yang dikandung oleh sebuah tari di Minangkabau ini. Dan barangkali ini yang membuat saya penasaran ya, bagaimana sesungguhnya nenek moyang kita orang Minangkabau memandang dan menjadikan tari ini menjadi bagian dari sebuah produk kebudayaan mereka, Mak Tangku. Baik, nah untuk itu, Mak, kita barangkali akan mulai saja dengan penelusuran kita. Namun sebelumnya saya mengajak ataupun menghimbau dunsana kami ya, pendengar perempatan dari Padang di mana Anda berada. Anda juga bisa menonton apa kami ini, dialog kami ini melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga bisa melalui live streaming Pro 4 dari Padang
ya di laman rri.co.id. Dan Anda, saudara pendengar, nanti juga bisa bergabung di tengah-tengah perbincangan kami dengan Mak Tengku Mukudun melalui 812414 ya, atau di 0811 66092440. Ya, itu informasinya. Baik, kami langsung saja ke perbincangan Mak Tengku. Baik, Mak, kita kembali ke pertanyaan tadi, Mak. Jadi seperti apa sih sesungguhnya tari ini sebagai sebuah produk kebudayaan Minangkabau, Mak Tengku? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bang Adit. Ya. Warisan budaya tak benda seni tari dari Minangkabau atau dari Sumatera Barat, kalau diajukan oleh Dinas Kebudayaan itu atas nama Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat sudah mengajukan puluhan tari dan 11 diantaranya sudah dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, 11 itu satu adalah warisan budaya tak benda dari saudara kita suku Nias yang tinggal di Padang. 10 adalah tari dari Minangkabau asli. Nah, di antara 10 itu bisa kita kelompokkan pula, ada yang tarian rakyat, ada yang tarian kerajaan ternyata. Jadi dari tahun 2014 diajukan itu sudah 10 tarian dari Minangkabau yang dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Mungkin saya sebut satu persatu dulu, nanti kita coba bahas masing-masingnya. Tahun 2014 itu ada 3 tari yang diajukan dan dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ada Indang Piaman atau tari Indang. Kemudian ada tari akulturasi, Ronggeng Pasaman. Oh iya, Ronggeng itu ternyata tarian gabungan 3 budaya, Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Tapi bahasa yang dipakai dalam nyanyiannya dan dalam tariannya banyak bahasa Minangkabau dan pakainya Minangkabau. Berarti bisa dibilang tari Bhinneka Tunggal Ika juga, Mbak ya? Ya, dari Ronggeng Pasaman. Kemudian tahun 2014 juga ada sebuah tarian dari Kerajaan Siguntur di Dharmasraya. Namanya tari Toga. Tari Toga itu menggambarkan tentang buah pengadilan di Kerajaan Siguntur waktu itu. Nah, 2014 3, 2016 ada 2. Ini tari yang paling terkenal di seluruh dunia ini, tari piring. Tari piriang. Ya. Tari piriang ini dinyatakan adalah tari tertua dari Minangkabau. Ada penelitian mengatakan tahun 1200-an atau abad 12 sudah ada tari piring ini. Dan kemudian diangkat kembali oleh tokoh tari kita, Ibu almarhum Kuliah Adam. Kemudian ada tari tanduk, ini juga dari kerajaan Jambulipo di Sijunjuang. Nah, itu tahun 2016. Tahun 2019 ada 3 yang diajukan dan ini mayoritas, bukan mayoritas, seluruhnya adalah hasil olahan dari kabupaten atau wilayah Pasisia. Ada namanya Sikambang Mani, tari dari kerajaan Indrapura. Ada tari Benten, ini varian dari tari Lantak Kulo, dari Pasisia juga. Kemudian tari kain. Tari kain ini adalah sebuah tarian yang juga dimiliki oleh masyarakat di Sumatera Selatan, di Pasemah dan Palembang. Itu tahun 2019. Nah, tahun 2020 itu diberikan catatan tarian khusus untuk saudara kita dari Nias yang dikatakan tarian itu adalah gabungan 3 budaya juga. Budaya Nias, budaya Portugis, dan ditambah dengan budaya Minangkabau. Nama tarinya tari Balanse Madam. Oh, tarian yang biasa digunakan di gamat itu, Mbak ya? Iya, Balanse Madam. Nah, ini lebih banyak tariannya gaya Eropa yang gabungannya dengan kebudayaan Nias dan Minangkabau. Itu tahun 2020 ketika awal COVID. 2023 cuma 1 tari Podang dari Payakumbuh. 2024 ada varian tari piring lagi, tari piring Lampu Togo.
itu dari Lubuk Sikalah Solo. Nah itu 11 tarian dari Sumatera Barat, mayoritas dari Minangkabau yang dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dan sebagian besar semuanya mungkin sudah dikembangkan dan dijadikan tarian untuk menyambut tamu dan untuk kegiatan-kegiatan kemeriahan upacara adat dan upacara kenegaraan. Begitu Bung Ade. Iya, baik. Nah, jadi ternyata di antara tari-tari Minangkabau itu 10 ya Mak ya, 10 yang sudah dicatat dan satu dari saudara kita di Pulau Nias ya Mak ya, yang juga bermukim. Ini masyarakat Nias yang tinggal di Padang. Iya, betul, yang bermukim di Sumatera Barat ya Mak ya, khususnya di Kota Padang ya, tari Balan Semadam. Nah, Balan Semadam ini juga kalau nggak salah ini juga selalu dibawakan ketika ada pertunjukan gamat nih, Mak ya. Karena musik gamat pun. Jadi sudah ada akulturasi internasional. Kalau tadi Ronggeng Pasaman itu akulturasi nasional, Minang, Jawa dan Mandailing, ini sudah internasional. Karena Balan Semadam itu ada unsur Melayu, ada unsur Portugis, Nias dan Minangkabau. Begitu Bang Ade. Iya, baik. Nah, sekarang begini Mak, dari hadirnya tari-tari ini, nah sesungguhnya kalau kita mencoba merujuk Mak, tadi ada tari yang diciptakan oleh rakyat sendiri gitu ya Mak ya, oleh masyarakat. Ya, ada yang tumbuh dari masyarakat, ada yang dari kerajaan. Kerajaan gitu. Nah, kemudian kalau kita kelompokkan yang tumbuh dari masyarakat dan kerajaan, bisa nggak Mak dari 10 tadi Mak? Antara Indang, Ronggeng Pasaman, tari toga, tari piring, tari tandua, sikambang manih, tari kain dan lain sebagainya. Nah itu yang tumbuh di masyarakat kebanyakan yang mana Mak? Ya, ada ciri khas yang di masyarakat itu, seni pertunjukannya terbuka. Kemudian yang dari kerajaan itu seni pertunjukan lebih khas atau lebih sakral kira-kira, di tempat tertutup biasanya. Indang misalnya di tempat terbuka sama dengan Indang, Ronggeng, itu tarian masyarakat. Tari piring juga tarian yang terbuka di tengah masyarakat. Kemudian tari benten atau rantak kudo versi pasisi itu juga terbuka. Tari kain juga terbuka. Tari piring lampu togok juga terbuka. Nah, tari-tari yang dari kerajaan itu biasanya tempatnya khusus, harus ada panggung. Tari toga atau tari tanduk dari kerajaan Jambu Lipo atau kerajaan Sikambang Manih dari Indrapura, dia perlu panggung. Jadi ada bedanya, tarian rakyat itu bisa ditampilkan di panggung, bisa ditampilkan di pentas arena atau pentas terbuka. Tanpa pentas pun bisa. Gitu ya Mak. Ronggeng Pasaman itu bisa sampai 6 jam mereka menari di halaman. Dan itu bersaut-sautan dengan pantun gurawannya. Iya. Gitu ya. Oke. Baik, Mak. Nah, sekarang kalau kita lihat, Mak ya, bahwa dalam tari ini banyak kearifan juga barangkali yang bisa kita petik atau kita tarik ya, Mak ya. Pertama itu begini Mak, kalau kita lihat tari-tari di Minangkabau itu jarang sekali yang penarinya tunggal gitu Mak ya. Rata-rata tari Minangkabau itu kalau kita perhatikan selalu berkelompok. Minimalnya mungkin 5 orang gitu ya Mak ya, 7, 9 dan rata-rata ya ganjil gitu ya. Nah kira-kira kalau kita coba pelan-pelan mencoba menggali, apa kira-kira nilai yang tersimpan di sini Mak kearifan? Kenapa tari Minangkabau itu rata-rata berkelompok? Tidak boleh bilang saya rasanya belum menemukan tari yang ditampil oleh seorang diri gitu ya Mak ya, oleh penari di Minangkabau ini. Kalau tari kontemporer mungkin ada. Kontemporer ya. Kalau tari yang tradisional. Minangkabau klasik, tradisional,
itu saya belum menemukan yang tari sendiri, kecuali tarian sakral dunia silat. Ya benar. Nah sekarang apa kira-kira Mak kearifan yang kita tarik, kita petik dari siapa ya? Dari cara orang Minangkabau nari dan berkelompok ini, Mak Tangku. Karena di sini kan Ya, pasti tarian pada dasarnya kan ekspresi dari jiwa, ekspresi dari perasaan, Ya. atau ekspresi dari sebuah situasi yang ingin disampaikan. Nah, maka masyarakat Minangkabau yang terkenal komunal, hidup dalam kelompok, tidak hidup menyendiri, maka seniman itu tampil untuk merepresentasikan pikiran bersama. Bukan representasi di pikiran dia sebagai seorang seniman individual. Maka penari-penari tari tradisional itu umumnya atau mungkin seluruhnya adalah orang-orang yang punya rasa bersama, bukan rasa sendiri. Ekspresinya itu adalah ekspresi kebersamaan atau ekspresi komunal. Kita perhatikan misalnya tari piring sebagai contoh tari yang paling populer di dunia, itu memperlihatkan bagaimana kegembiraan ketika panen, ketika menyambut hasil bumi yang melimpah. Maka tidak mungkin dia menari sendiri. Walaupun nanti ada yang tokohkan sebagai puncak acaranya, tetap saja yang menari itu banyak. Minimal 5 orang kata Bung Adit tadi itu. Iya. Bahkan Minangkabau agak jarang menampilkan tari yang berpasangan, seperti tari yang pernah disebutkan tari payung itu dari Minangkabau. Iya, betul. Itu tari kerajaan ternyata. Ya, dan itu sangat sangat terkenal dengan romantismenya di sana ya Mak, tari payung. Iya, betul. Tapi walaupun romantisme ada juga nilai-nilai kesetiaan yang bisa kita petik di sana ya Mak ya. Betul. Kalau tari-tari kerajaan itu bicara tentang tata laku atau perilaku, kesetiaan, kebersamaan dan kepatuhan terhadap tata susila. Maka semua tari dari kerajaan itu adalah tari yang menjelaskan sebuah peristiwa, biasanya pakai cerita. Ya, betul. Cerita tentang pengadilan seorang tokoh yang bersalah, kemudian dia bertobat dan seterusnya. Dan itu dilengkapi dengan narasi dalam lagunya. Jadi tari-tari kerajaan di Minangkabau itu semuanya adalah lanjutan dari sastra lisan yang dilengkapi dengan tarian dan musik, tarian, lagu, nyanyi dan musik. Beda dengan tari dari rakyat, itu adalah ekspresi kebahagiaan atau ekspresi kesedihan juga ada. Ketika menghadapi sebuah musibah ada tarian yang saya belum jadi WBTB itu. Artinya apa? Ekspresi dalam tarian rakyat itu adalah ekspresi bersama untuk menampilkan rasa gembira atau seluruh rasa yang mereka hadapi dalam sebuah situasi. Sementara tari kerajaan itu adalah semacam sastra lisan yang ditarikan untuk menuntun perilaku. Ada bedanya. Kalau yang tadi ekspresi kebahagiaan, kegembiraan dan seterusnya, kalau tadi kerajaan itu adalah tuntunan perilaku. Begitu Bung Alid. Baik. Menarik sekali ya. Jadi wajar saja kalau tari-tari di rakyat, tari rakyat itu memang rata-rata berkelompok gitu ya Mak ya. Tidak tunggal gitu ya. Jadi ada kelompoknya seperti kita bilang tadi mungkin ada 5, 7, 9 dan sebagainya gitu ya Mak ya. Nah, saya tertarik ke statementnya Mak Tuanku tadi bahwa tari sesungguhnya adalah ekspresi gitu ya Mak ya. Ekspresi masyarakat ya, mungkin ekspresi terhadap situasi, kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka hari itu ketika tadi diciptakan gitu ya Mak ya. Mungkin seperti tari ada yang berhubungan dengan panen gitu ya Mak ya, ada berhubungan
dengan apa ya, dengan sukacita dan sebagainya. Ada yang duka Mak bilang tadi walaupun belum WTB ya Mak ya. Nah, Ya. apakah ini memperlihatkan Mak bahwa sesungguhnya sikap apa ya, sikap egalitarian ya, sikap sama, sikap apa ya, merata atau ya, sama rata lah itu ya, sama rata di Minangkabau juga sudah sampai ke masyarakat pada kala itu gitu loh Mak. Jadi artinya masyarakat pun ya disilahkan berekspresi dalam seni ya, dan diberikan kebebasan untuk menikmati seni bukan hanya bagi orang-orang kerajaan gitu ya Mak. Jadi ada semacam apa ya, demokrasi juga barangkali bisa lari ke sana gitu ya Mbak Tuanku. Gimana menurut Mbak Tuanku nih? Iya, kalau kita baca sebuah penelitian dari Institut Seni di Padang Panjang bahwa tali piring itu sudah ada pada abad ke-12, berarti sudah sekitar 8 abad tarian itu ada di tengah masyarakat. Iya, iya. Ini adalah ekspresi yang tidak sekali muncul, berarti sudah berabad-abad ada dalam sanubari masyarakat sehingga ekspresi itu berlanjut terus dan berkembang terus. Nah, bagaimana tarian pada abad ke-12, 13 itu sampai sekarang tentu ada perkembangan dan ada ekspresi yang tumbuh di tengah masyarakat. Ekspresi yang tidak ada yang membatasi, artinya egalitarian kata Bung Adit tadi atau demokrasi yang tumbuh dalam seni tari itu terus berkembang. Masuknya unsur silat, masuknya unsur cerita, masuknya unsur kekerasan dalam tanda petik ketika mereka menginjak-injak pecahan kaca itu. Iya, iya, iya. Nah itu menjadi ekspresi yang khas masyarakat Minangkabau. Mereka keras tapi tidak melukai. Iya, iya. Itu menginjak-injak kaca itu dengan keterampilan tertentu itu bagi orang lain mencemaskan. Iya, 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 iya. Kekerasan kami tidak melukai. Kira-kira itu yang dibahasakan oleh tari piring misalnya. Iya, iya. Begitu Bung Adi. Baik, baik, baik. Nah, dan artinya ketika semenjak lahirnya tari sebagai sebuah ekspresi masyarakat di kala itu, dan ternyata memang mendapat ruang oleh pihak kerajaan Minangkabau sendiri Mak Tuanku ya. Ya itu terbukti dengan selalu berkembangnya gitu ya, bahkan tidak dilarang sama sekali. Nah, dan dengan ini Mak, tentu akan memunculkan juga sebuah paradigma bahwa sesungguhnya para pemimpin Minangkabau masa lalu itu juga ingin berbagi gitu ya, ingin istilahnya ketika senang sama senang gitu ya Mak ya. Iya, Ketika susah memang kita sama susah, sehingga lahir juga ekspresi-ekspresi di tari-tari yang ada suasana dukanya gitu ya Mak Tuanku. Nah, dengan demikian Mak, kita ingin melihat sesungguhnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya tari-tari di Minangkabau pada umumnya Mak. Karena kita lihat rata-rata ada geraknya gerak silat gitu ya. Kemudian juga ada cerita tertentu kadang-kadang yang disisipkan di sana gitu ya. Nah, tak ada catatan sejarah Mak barangkali atau analisis kenapa sampai begitu banyak lahir tari-tari di Minangkabau gitu ya Mak Tuanku ya, dan bahkan sekarang diakui di WTB, latar belakangnya apa Mak? Iya, kita tentu bisa melihat keadaan masyarakat Minangkabau yang pada awalnya adalah masyarakat agraris, petani, nelayan, yang di dalamnya itu banyak waktu luang untuk memelihara tanaman, mulai dari bertanam sampai panen itu kan waktunya panjang. Tanam padi saja misalnya masa lalu itu tidak ada yang 3 bulan, paling cepat itu 5 bulan. Nah selama 5 bulan waktunya yang senggang yang luar biasa itu akan melahirkan inspirasi. Maka ada tari Manggalo Burung, hampir 100 tarian Minangkabau yang dicatat, tapi yang diterima baru 10 itu ya sebagai warisan budaya tak benda nasional. Waktu-waktu senggang dalam kehidupan sebagai masyarakat agraris baik di pertanian, di perkebunan atau sebagai nelayan
ada waktu-waktu mereka tidak bekerja. Nah, tapi mereka berkumpul. Nah, di sanalah lahir gagasan untuk menciptakan karya seni itu. Misalnya lahir alat musik pupuik dari batang padi sampai mereka buat sarunai, kemudian mereka buat talempong, membuat bansi, saluang dan seterusnya. Itu adalah dampak dari kehidupan agraris yang tidak terburu-buru. Ada waktu yang harus mereka isi untuk menyenangkan hati sambil menunggu hasil usahanya di pertanian itu tumbuh, atau hasil usaha di peternakan dan di kehidupan nelayannya menghasilkan sesuatu. Nah, waktu-waktu itulah yang menghasilkan karya seni. Seni di masyarakat agraris itu umumnya memang seni kelompok. Mereka berkumpul untuk mengisi waktu sambil menunggu hasil kerja mereka di dunia pertanian, peternakan, dan kehidupan nelayan. Kemudian kerajaan mengambil itu sebagai bahagian dari seni bersama. Walaupun tadi saya katakan banyak tarian kerajaan itu yang menyampaikan pesan-pesan tentang tingkah laku atau etika, tapi di sana juga membawa suara rakyat. Artinya menceritakan kehidupan rakyat dan kegembiraan rakyat. Tari toga misalnya dari tarian Sikuntur, atau tari tanduk dari kerajaan Jambu Lipo, Kambang Manis dari Indrapura, itu melibatkan masyarakat di dalam tarian mereka. Walaupun di dalamnya ada titipan pesan-pesan tentang etika dan aturan-aturan. Begitu Bung Edi. Baik. Oke, Don Sana Padanga menarik sekali, saya pikir menggali dan menelusuri tentang tari ini Don Sana, dan masih banyak hal-hal yang kiranya tersembunyi dalam sebuah tarian Minangkabau ya, yang begitu energik ya, dan justru saya melihat ini Mak, tari ini kebalikan dari lagu gitu ya Mbak. Kenapa? Iya, dendang. Kenapa? Karena kalau dendang seperti apapun musiknya, temponya cepat ya Mbak ya, beat, namun tetap isyarat tok Mak. Sebaliknya, tari seperti apapun kesedihannya, tetap gerakannya itu energik. Nah, ini menarik untuk kita sandingkan nanti apakah ini ada hubungan atau tidak ya. Ini mungkin bisa kita jadi diskusi kita juga. Baik, sebelumnya Mak, ini ada telepon yang ingin bergabung Mak. Coba kita terima Mak ya. Baik, di 0816609240 kita terima dulu sana kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Rizal Radio Kacye ya? Iya, pas banyak. Pas mana? Terima kasih balik. Sama-sama Pak Radio Kacye. Iya. Sehat Pak ya? Ya, selamat pagi Mama Ambo. Selamat pagi Pak Radio Kacye. Lama udah masuk. Tari pembahasan Mas. Tadi Mama mengatakan tari itu kebanyakan sudah kelompok. Tapi ada masuk kabarnya yang belum pernah mencari. Sudah pertunjukan tupai janjang ke bama daerah agam ke daerah langsung. Itu ada unsur tari. Itu apa nya? Nodenya, sendiri pun belum pernah mencari penasaran loh urusnya Mak. Apa tadi nama Pak? Itu ya Mak. Tupai janjang. Iya, tupai janjang Mak. Tupai janjang. Cara permainan penjanjangan tari. Oke. Nah, itu ya Mak. Terima kasih Mak. Ya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Radio Kacye ya. Dengan pertanyaannya, tari tupai naik janjang ya Mbak ya? Tupai janjang. Oh, tupai janjang saja. Iya. Saya juga baru pertama kali mendengar nih Mak. Syukur juga Pak Radio Kacye. Ini harus segera diajukan oleh Dinas Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Oke, silakan Pak.
Ya, Tupai Janjang itu Bung Adit di kalau tidak salah saya itu di nagari Silungkang Palembayan. Jadi ada Silungkang lain, ada Silungkang di daerah Solo, ada Silungkang di Palembayan, Iya, Agam. iya. Nah, seperti umumnya pertunjukan di Minangkabau itu umumnya lahir dari sastra lisan atau tradisi lisan. Yeah. Nah, Tupai Janjang itu bentuknya pertunjukan. Ada yang bercerita, ada yang bertutur, biasanya laki-laki itu, dan dia bergerak seperti menari kata Rajo Kacir tadi. Dia sebenarnya menampilkan gerakan semacam teatrikal, semacam teater gitu, ya, seperti bergerak seorang pemain teater di panggung, dia bergerak seperti tupai diselingi oleh tepukan, ada pendukungnya, ada peran pengganti atau temannya dan teman yang juga bermain musik, tepukan dan musik gitu. Nah, musiknya sederhana sekali itu, biasanya botol minuman saja untuk menceritakan itu. Nah, Tupai Janjang ini dilakukan untuk mengisi kegiatan malam hari biasanya, untuk memeriahkan sebuah pesta perkawinan umumnya. Ya. Ada satu orang yang sepertinya menari, dan dia tidak menari, dia hanya menunjukkan karakter orang dalam cerita. Sebenarnya sebuah cerita itu, cerita Tupai Janjang itu, cerita tentang perjalanan hidup lah kira-kira ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membahasnya secara lengkap. Tupai Janjang itu semacam teater tunggal. Jadi dia bercerita, dia menunjukkan geraknya, dan diiringi oleh satu atau dua orang yang memakai alat musik pendukung. Alat musiknya juga sederhana aja, bisa kaleng atau hanya botol yang diketuk-ketuk. Nah, jadi dia berdendang menceritakan sebuah peristiwa jalan hidup si Tupai Janjang itu sendiri, dan geraknya memang seperti tupai begitu. Teater tunggal, bukan tarian, Rajo Kecil, teater lah kira-kira. Gitu ya. Jadi semacam pantomim, Bung Adit. Iya. Kalau modernnya pantomim gitu ya. Iya. Berarti pakai dia berdendang. Kalau bedanya itu ya, kalau pantomim dia memang ya. Kalau dia berdendang. Iya. Gitu. Dan itu bisa. Ini dari Palembayan. Saya baru satu kali melihatnya. Ingin bercerita panjang tentang itu. Mudah-mudahan suatu saat. Baik. Apakah ini tarian? Dalam catatan para peneliti dikatakan itu teater. Iya. Teater tunggal. Teater tunggal ya. Ya, dia seperti menari juga. Baik. Dari Palembayan. Dari Palembayan. Agam. Dan dari Kota Silungkang. Saya agak ragu apakah masih ada seniman yang melanjutkannya. Karena ini diwariskan individual, ini harus hafal ceritanya dan hafal dendangnya. Oh begitu ya, karena mungkin karena ada cerita ini ya Mak, ya, maka jatuhnya ke teatrikal gitu ya Mak ya. Iya betul. Dan waktu ceritanya panjang itu sampai 3 jaman. Oh sama dengan Rabab akhirnya ya. Hampir sama dengan Rabab ya, kayaknya kalau Rabab hanya dengan musiknya dan kabarnya, kalau ini dendangnya dengan tariannya gitu ya Mak ya. Oke, baik. Oke, Pak. Kisah sederhananya begini. Ada ibu yang sangat ingin punya anak. Jadi saking rindunya dia sampai berdoa. Ya. Asal punya anak seperti tupai pun tidak apa-apa lah. Akhirnya dia lahir dan melahirkan seorang anak yang tingkah lakunya seperti tupai, melompat-lompat ke sana kemari. Gitu. Iya. Memang akhirnya ke teatrikal ini Mak Tengku ya. Teatrikal sekali. Teatrikal. Karena ada alur cerita. Kalau kita menontonnya kita terpingkal-pingkal kalau orang yang
pintar menampilkan kisahnya. Iya, ya, karena ada alur cerita di dalamnya ini, Mak ya. Betul, betul. Oke, baik. Pak Rizal Koto, Pak Rizal Raja Kaci. Terima kasih Pak untuk teleponnya dan jawaban sudah diberikan Pak Tengku. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya khazanah wawasan kita tentang kesenian Minangkabau ya, untuk tiap daerahnya juga. Baik Pak Tengku dan dosa pendengar, silakan ada yang lain yang ingin bergabung, masih kami buka 812414 ya, 0751 812414 atau di 0811660 09240 ya. Nah, sambil menantikan Anda, kami lanjutkan juga perbincangan kita tentang sambil menunggu Bang Adit, kita berharap dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Agam memperjuangkan Tupai Janjang ini. Ya. Memperjuangkannya bukan hanya sekadar itu, tapi pewarisannya. Karena dia sudah dikenal di dunia seniman Minangkabau umumnya, Tupai Janjang ini. Tapi belum diolah sebagai warisan budaya tak bendanya. Saya teringat berita yang Bung Ali sampaikan sebelum acara kita tadi. Silungkang itu luar biasa. WBTB, warisan budaya tak benda, tenun silungkang itu sudah dikenal orang sejak lama. Dan ketika dijadikan warisan budaya tak benda nasional tahun 2019, sampai sekarang berkembang luar biasa. Sampai ada kegiatan bertenun, wisata bertenun, itu kan luar biasa. Apresiasi kita yang luar biasa untuk Kabupaten Solo Sinjung dan Silungkang khususnya. Itu Bung Adit. Mudah-mudahan supaya Janjang ada yang memperjuangkannya. Mudah-mudahan namanya. Baru dalam cerita saja, belum ada yang tahu. Seperti apa Tupai Janjang itu. Ya, saya pun baru dengarnya hari ini, Mak. Tapi menarik, saya kebayang sebuah teatrikal yang ada unsur-unsur humornya gitu ya, Mak ya, karena mirip-mirip Tupai, dan walaupun diawali dengan sebuah perasaan apa ya, perasaan sedih mungkin karena belum dapat keturunan gitu, Mak, sampai bernazar gitu ya. Iya. Saya dapat anak, biarlah seperti Tupai pun tidak apa-apa. Dan lainlah anaknya yang mirip Tupai. Lakunya seperti Tupai. Baik, dosen pendengar, tadi ada yang ingin bergabung sepertinya. Silakan di 08116 09240 diulangi, atau di 0751 812414 jika ada di antara Anda yang masih ingin bergabung. Waktu kita masih ada lebih kurang seperempat jam ke depan ya. Oke, sembari menunggu telepon-telepon Anda, sana kami lanjutkan juga perbincangan kami. Nah, Mak, ini yang agak agak esensial tapi sensitif juga barangkali. Tapi saya pengen mempertanyakan juga nih. Kita kan lihat hari ini kebanyakan penari-penari kita tuh perempuan, Mak, gitu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan awal kemunculan tari Minangkabau itu sendiri? Apakah memang dominasi perempuan dan ya mungkin tidak semuanya, tapi ya lebih banyak perempuan. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana dengan ini, Mak? Maaf, kita kan tahu, Mak, di Sumbang Dua Baleh, Mak ya. Ada yang mengatur bagaimana ekspresi perilaku. Itu ya, Mak ya. Apalagi di Labuh gitu ya. Nah, kalau menari itu kan sepertinya di Labuh itu ya, Mak ya, di tempat yang keramaian, dipertontonkan gitu ya, Mak. Nah, bagaimana Mak mencoba Mak melihat kedua hal ini antara Sumbang Dua Baleh dan penampilan-penampilan seperti ini, Mak Tengku? Ya, makanya tarian Minangkabau itu umumnya lah tari yang sangat sakral. Walaupun dia tarian rakyat, tapi tarinya sakral. Tidak boleh tari penari itu laki-laki dan perempuan sampai bersentuhan. Kalau kita lihat tari dari suku lain itu biasa saja mereka bersentuhan laki-laki perempuan. Tapi di tari Minang itu terlarang. Kemudian gerak laki-laki dan perempuan dalam tari Minangkabau itu berbeda. Walaupun gerak silat, gerak yang maskulin, tapi perempuan juga dijaga geraknya itu tidak melebihi batas-batas kewanitaannya. Maka tinggi langkahnya, lebar langkahnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, saya tidak terlalu mendalami itu, tapi
para maestro tari sudah mengetahui itu bahwa adat Basandi, sarak Basandi kita belah itu harus ada dalam tarian Harus Minangkabau. ada ya, Mak ya. Nah, Harus ada. Sehingga sampai sekarang tari-tari kontemporer satu dua yang menampilkan pakaian yang agak terbuka atau tidak sempurna penutupan auratnya itu dikritisi oleh para seniman sendiri. Itu bukan tari Minangkabau katanya. udah terjadi seperti itu, Mak ya. Sudah banyak kritik dan otokritik dari para seniman sendiri ketika ada tari kontemporer yang menampilkan gerak dan busana yang belum sepenuhnya mengikuti aturan syara Islam. Sebab ada batas-batas aurat wanita Minangkabau itu yang tidak boleh dilewati. Pakaian tarian Minangkabau umumnya sangat Tertutup. sempurna penutupan auratnya. Iya. Tidak boleh terlihat rambutnya, tidak boleh terlihat bagian-bagian tubuhnya, hanya terlihat telapak tangan, mukanya. Gitu. Berarti jangan-jangan bajunya pun baju kurung masih banyak ya, bagian itu bukan oleh Mbak ya? Iya, baju untuk penari Minangkabau itu tertutup dan tidak pernah memperlihatkan auratnya. Iya, baik. Betapapun berat langkah yang harus dia langkahkan, tari alang babega itu luar biasa berat, tapi pakaiannya tetap tertutup. Ya. Itu barangkali yang kita maksud dengan semua dua boleh terima ya. Artinya memang boleh saja berekspresi kan gitu ya, Mbak ya. Boleh saja menampilkan keseniannya, tapi tetap dalam koridor sumbang dua boleh juga kan gitu ya, Mbak ya, bagi perempuan. Ya, dan itu sangat kentara kalau kita memperhatikan tari-tari yang dari unsur kerajaan tadi. Misalnya tari toga dari kerajaan Sikuntur itu pakaiannya sangat ya tentu saja pakaian kerajaan tentu saja ya. Sangat lengkap menutupi aurat. Atau si Kambang Manih dari Indrapura itu cerita tentang orang yang melanggar aturan kemudian diluruskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sana pakaian pun sangat dijaga. Iya. Atau tari tanduk dari kerajaan Jambulipo itu ya salah satu sumber busana kulak tanduk yang sekian jenis itu. Kalau orang melakukan kulak tanduk itu 1-2 jenis, tidak. Dalam tari tanduk itu bisa 9 jenis kulak tanduk itu. Begitu Bang Adit. Baik. Kulak artinya sesuatu yang menutupi aurat wanita. Gitu Bang Adit. Itu ya. Oke. Nah, ya. Kenapa kita baca seperti itu? Karena ya ini untuk antisipasi juga, Mak. Seperti yang bilang tadi bahwa ternyata seniman sendiri sudah otokritik gitu ya terhadap sekarang kan banyak bermunculan, Mak, dan kedepannya barangkali kan makin banyak lagi, Mak ya. Kenapa dengan konsep kreatif gitu ya, kreativitas gitu ya, Mak ya. Nah, sementara kan Minangkabau punya koridor, punya garisan-garisan untuk perempuan seperti apa gitu ya, Mak ya. Jangan-jangan sampai nanti melanggar sumbang dua boleh kan gitu, Mak, maksudnya. Yang tarian Minangkabau tidak menghilangkan kewanitaan atau keperempuanan dalam tarian itu. Justru tarian Minangkabau sangat menonjolkan kewanitaannya, tapi dalam hal kehalusan gerak, keindahan gerak, dinamisnya. Kalau dalam pantun adat kan sangat kenal bagaimana wanita Minangkabau bergerak. Karena saya ingat nggak salah dalam sumbang dua baleh itu ada mahanta, apa istilahnya ya, menghantakkan kaki itu, Mak. Menghantam tanah. Itu kan ada tuh, Mak. Saya nggak salah dulu pernah kita bahas. Satu di antara sumbang dua baleh itulah mahari menghantam tanah gitu ya, atau berlari-lari gitu, Mak. Berlari boleh tapi berlari-lari. Nah, kadang-kadang kan. Nah, bagaimana dengan di sana mungkin juga perlu semacam menjaga gitu ya, Mak. Jangan sampai menghantak-hantak karena itu akan menimbulkan hal-hal lain gitu ya, Mak ya, dalam pandangan lawan jenis gitu kan gitu, Mak, tentu ya. Iya, kita berharap suatu saat kita bisa dialog juga dengan tokoh tari Minangkabau yang internasional, Maestro tari Eri Mevri. Beliau sangat mendalami itu.
Jadi Bung Adit, ada aturan gerak perempuan dalam adat, misalnya bajalan siganjul lalai, kok pai sulit nan labiah, alu tataluang patah tigo. Samui sapijak indak mati, alu tataluang patah tigo. Itu jadi dasar bagi para seniman tari Minangkabau untuk mengatur gerak perempuan. Bagaimana yang siganjul lalai itu? Bagaimana yang berjalan yang tidak bisa semut terinjak tidak mati, tapi kalau alu yang menghalanginya bisa patah 3. Ini jadi filosofi dalam menyusun koreografi tari untuk wanita di Minangkabau. Begitu Bang Adit. Baik. Menarik sekali akhirnya ketika kita coba meneropong seni tari Minangkabau dari berbagai unsur-unsur kebudayaan Minang itu sendiri, Mak ya. Nah, apalagi kita kenal bahwa Minangkabau itu adat bahasani syarak bahasani kitabullah, kan gitu ya, Mak ya. Syarak mengatur, adat memakai, kan gitu ya, Mak, kalau nggak salah ya, Mak ya. Nah, otomatis ya karena tari adalah produk dari kebudayaan, produk dari Minangkabau sendiri, tentu dia juga harus patuh terhadap fatwa syarak mengatur adat memakai, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Artinya apa yang ditampilkan di tari harus dalam koridor syarak, kan itulah jatuhnya gitu ya, Mak ya. Nah, berangkat dari sana, Mak, kita kan tahu, Mak, kadang-kadang dari beberapa kesenian itu ada sebagian yang menjadi jalur dakwah atau alat dakwah gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, kita coba bandingkan dengan kebudayaan ya saudara kita di luar Minangkabau umpamanya sebenarnya terkenal dengan gending apa namanya kalau yang itu yang di Sunan Kalijaga, Mak ya, kan dia pakai ini ya gamelan kayak kanjeng kalau nggak salah nama ini ya, Mak ya. Nama kanjeng dari tokoh untuk berdakwahnya gitu ya, Mbak ya, pakai gamelan. Nah, di Minangkabau pun dan wayangnya. Dan wayangnya ya, Kalimosodo kalau nggak salah gitu ya, Mbak ya. Nah, itu kan tidak tertutup kebudayaan lain termasuk Minangkabau. Nah, bagaimana dengan Minangkabau sendiri, Mak? Karena tari juga merupakan sebuah alat media. Apakah itu juga ada dulunya awalnya untuk dakwah media-media dakwah Islam itu sendiri, Pak Tengku? Sebenarnya sangat banyak seni pertunjukan ya, karena kita membahas hari ini tari. Iya, tari ya. Dalam WBTB itu disebutkan namanya seni pertunjukan. Padahal di dalamnya ada tarian. Misalnya ada Dikia Pano, ada Indang Piaman. Indang Piaman sudah jadi tarian. Iya. Itu adalah bentuk-bentuk dari seni untuk dakwah. Indang Piaman itu unsur Islamnya banyak sekali karena isi dendangnya adalah isi tentang pelajaran-pelajaran keagamaan, tentang akhlakul karimah, kira-kira begitu. Nah, sekian banyak seni pertunjukan yang sudah WBTB itu isinya tarian. Terutama yang ada salawat dulang, salawat talam, itu kan isinya adalah dendang-dendang tentang pesan-pesan dakwah Islam. Ya, salawat dulang sudah jadi WBTB yang dicatat secara nasional. Dalam salawat dulang sebenarnya ada tarian ketika orang memukul dulang itu ya, tilam. Tarian, tapi karena isinya lebih banyak salawat, orang menganggapnya bukan tarian. Kalau salawat dulang juga ada tariannya, salawat talam ada tariannya, dan isinya salawat. Salawat adalah pesan-pesan dakwah Islam gitu ya. Begitu. Di Kia Pano juga zikir. Itu dari Bonjol itu. Ya, tari Indang sendiri sebenarnya adalah pesan-pesan dakwah isinya. Begitu Bang Ade. Iya, baik, dan saudara, jika masih ada yang ingin bergabung, kita masih buka untuk satu penelpon lagi ya, karena tadi ada tanda-tanda masuk tapi turun lagi ya. Kami berikan kesempatan untuk telepon terakhir sebelum kita berakhir karena sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat ya. Nah, oke, kalau tidak ada, barangkali Pak kita coba bikin simpulan tentang
apa ya, kearifan-kearifan di balik warisan budaya tak benda tari Minangkabau ini, Mak Tuanku, di ujung pembicaraan kita ini. Silakan, Mak Tuanku Guru. Baik, terima kasih Bung Adit. Dun Sanak Pendengar dari Puro 4 dalam kearifan lokal Minangkabau. Sudah 10 jenis tarian dari Minangkabau yang dicatat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dan alhamdulillah saya melihat 10 tarian itu umumnya sudah berkembang dan dipakai oleh masyarakat untuk berbagai pertunjukan. Tapi yang perlu kita catat, masih ada puluhan, mungkin lebih 100 tari Minangkabau ini yang belum diajukan, belum dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, sehingga belum ada wilayah pengembangan dan pemeliharaannya. Bahkan seni pertunjukan yang sangat terkenal seperti Tupajanjang yang disebut oleh Dun Sanak Rajo Kaciak tadi, itu belum sempat dicatat dan belum sempat diajukan ke tingkat nasional. Sayang sekali kalau warisan-warisan hebat itu nanti terlupakan dan tidak ada lagi pewarisnya. Nah, kalau tidak ada pewarisnya tentu kita akan sedih sekali. Kalau yang 10 itu alhamdulillah sudah bisa kita banggakan sebagai kekayaan budaya Minangkabau yang dikenal. Tari piring itu seluruh dunia sudah tahu bagaimana orang Minangkabau bisa menari di atas pecahan kaca tanpa luka. Laki-laki perempuan bisa berguling-guling di atas pecahan kaca tanpa luka. Walaupun ada yang mengkritik itu tidak pada tempatnya, tapi terserahlah kepada para seniman selagi dalam koridor adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah kata Bung Adit tadi. Kemudian ada sumbangan-sumbangan tarian dari kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Minangkabau itu punya banyak sekali kerajaan-kerajaan dan banyak khazanah-khazanah seninya yang harus kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kita catat baru sekitar 5 kerajaan. Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Indrapura, yang sudah mengangkat warisan budaya tak benda itu untuk dijadikan warisan bersama masyarakat Minangkabau. Mudah-mudahan yang lain juga muncul nanti, dan tentu saja yang milik masyarakat diangkat atau dikembangkan, diaktualkan kembali, direpresentasikan kembali oleh para peneliti dan seniman Minangkabau. Mudah-mudahan itu harapan kita, Bung Adit, dan tentu yang berkewajiban bersama bukan hanya pemerintah, masyarakat juga. Terima kasih, Bung Adit. Baik, terima kasih juga, Mak, untuk waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin membuka wawasan kita bahwa ternyata Minangkabau itu tidak hanya aturan-aturan gitu ya, Mak ya, tidak hanya tradisi-tradisi, tapi juga ada sisi seninya, sisi keindahannya yang ditampilkan lewat kesenian, apakah itu musik ya, apakah seni lisan ataupun juga seni tari yang baru saja kita coba bahas macamku ya. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin menambah kecintaan kita terhadap kebudayaan nenek moyang kita sendiri, dan tentunya akan berlanjut dengan bagaimana kita melestarikan dan mengapresiasinya serta mewariskannya ke generasi kita mendatang, gitu Mak Tuanku ya. Dan tentu juga tidak terlepas dari harapan kita nih ke stakeholder kebudayaan yang lainnya, Mak, termasuk pemerintah. Iya, saya ingat berita yang Bung Adit baca tadi. Ya. Ya, mudah-mudahan semua meniru yang dilakukan Silungkang dengan wisata songketnya. Itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih, Mak, untuk bincang-bincang kita, dan insya Allah sehat selalu, Mak ya. Minggu depan insya Allah kita lanjut dengan pembahasan UBTB yang lain-lainnya yang begitu ratusan banyak. Oke. Baik, selamat datang sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mama Dr. Saiful Jazan Tengkomongkudun dalam topik kearifan di balik warisan budaya tak benda tari Minangkabau. Terima kasih atas dengarnya, dan sampai jumpa minggu depan insyaallah dalam topik-topik UBTB yang lebih menarik laginya ya. Tetap bersama kami di Promotori Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.